Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata topik 3 tentang perencanaan pembelajaran SD atau paket A. Dalam hal ini adalah merumuskan alur tujuan pembelajaran atau TP dan tujuan pembelajaran atau TP. Kita langsung saja masuk ke materi. Pada modul topik 3 ini terdapat 3 bahasan. Yang pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan untuk SD atau paket A, SMP atau paket B, SMA atau SMK ataupun paket C. Yang kedua, membahas tentang merancang pembelajaran SD atau paket A. Dan yang ketiga, refleksi dalam pembelajaran SD. Proses perancangan kegiatan pembelajaran. Urutan materi dalam menyusun kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar antara lain 1. Memahami capaian pembelajaran atau CP. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari tujuan pembelajaran. 4. Merancang tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah urutan materi ketika guru hendak merancang suatu kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. 1. Memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah serangkaian kompetensi yang harus dicapai oleh murid setelah mengikuti pembelajaran dalam satu fase. Capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kemendikbudristek, yaitu ada 3 CP. Yang pertama fase A untuk kelas 1 dan 2. Kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4. Dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Capaian pembelajaran atau CP ini nantinya akan diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Yang kedua, 4 langkah memahami CP. 1. Memahami rasional atau kaitannya dengan profil belajar Pancasila. 2. Memahami tujuan mata pelajaran atau kemampuan ataupun kompetensi yang dituju murid. 3. Kita harus memahami karakteristik, yaitu menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Yang terakhir, memahami capaian per fase, yaitu kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase tersebut. Ini adalah langkah-langkah dalam memahami CP. Kemudian kita akan belajar tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP ini diturunkan dari capaian pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika merumuskan tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, karakteristik dari murid. 3. Konsep atau topik yang dipelajari. Dan yang keempat, konteks lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun alur tujuan pembelajaran atau TP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Fungsi alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah
sebagai panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP di akhir fase. Dalam penyusunan ATP ini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Dapat dilihat pada layar. Di situ ada 7 prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini dapat dilihat di layar. Ada kompetensi atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian kontennya atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Kemudian harus ada variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan kemudian tentunya kita harus sesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Selanjutnya, di sini sebagai contoh saya akan menyampaikan muatan pelajaran SPDP atau seni rupa. Penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP ini saya buat di fase B atau kelas 3 sesuai dengan kelas yang saya ampuh. Di sini saya mengambil elemen menciptakan, making atau creating. Capaian pembelajaran yang saya pilih adalah pada akhir fase B, peserta didik mampu menciptakan karya 2 atau 3 dimensi dengan mengeksplorasi dan menggunakan elemen seni rupa berupa garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Tujuan pembelajaran di sini saya ada 2, mengapresiasi dan mengkreasi. Untuk mengapresiasi, 1. Siswa dapat menggunakan unsur seni rupa garis dan bentuk geometris pada kegiatan menggambar atau membentuk, atau melipat atau memotong dan menempel dengan panduan guru. 2. Siswa mengamati hubungan tekstur dengan pola garis atau bentuk geometris atau organik. Kemudian untuk mengkreasi, 1. Mengeksplorasi alat, bahan, dan teknik menggambar atau membentuk, melipat, memotong, dan menempel dalam berkarya seni rupa. 2. Menggunakan objek sekitar untuk membuat tekstur atau menggunakan pola garis atau bentuk untuk menciptakan kesan tekstur. Adapun alur tujuan pembelajaran di sini saya modifikasi dari yang sudah ada di Kemendikbudristek. Yang pertama, mengenal, mengidentifikasi, dan menggunakan bentuk geometris dan bentuk organik dalam karya 2 atau 3 dimensi. 2. Mengenal, mengidentifikasi, dan menggunakan tekstur dan pola karya 2 dimensi atau 3 dimensi. 3. Mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya, menempel dan menjahit dengan praktek langsung. 4. Membuat karya keterampilan menggunakan teknik sambung, menempel dan menjahit dengan praktek langsung. Berikut ada beberapa dokumentasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 3. Di sini saya merancang kegiatan pembelajaran berupa praktek langsung di mana anak menggunakan teknik piston dalam menjahit untuk membuat suatu karya, yaitu boleh dompet ataupun gantungan kunci dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas masing-masing anak. Ketika menggunakan praktek langsung ini, anak terlihat lebih bersemangat, tertarik, dan memunculkan ide-ide kreatif dari anak untuk membuat karya-karya sesuai dengan imajinasi mereka. Nah, setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya meminta umpan balik dari para peserta didik. Di sini saya lampirkan 4 contoh umpan balik pembelajaran yang diisi oleh peserta didik. Selain itu, untuk mengoreksi ataupun untuk melihat lagi apakah kegiatan pembelajaran yang saya ambil sudah sesuai atau belum, saya juga meminta umpan balik dari rekan sejawat guru seperti yang ada di layar.
Nah, demikian pemaparan materi aksi nyata topik 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.